Assalamualaikum Sobat Football United, jumpa lagi. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Terima kasih selalu mengikuti channel Football United yang ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan. Insya Allah video ini akan tayang hari Rabu pagi ya. Jadi selamat beraktivitas Sobat Football United. Jaga-jaga terus kesehatannya, lancar-lancar terus segala urusannya. Gue ingin ngobrol ringan terkait dengan kegiatan transfer dari Manchester United. Terima kasih komentar-komentarnya dari beberapa yang gue baca. Berbeda nggak masalah ya komentarnya. Hanya saja terkait dengan pergerakan Manchester United di bursa transfer. Ini banyak juga yang mengatakan kalau Manchester United ini lambat, kalau Manchester United ini lelet, ya kan? Nah, gue ingin memberi komentar. Mungkin komentar gue ini berbeda dengan Sobat Football United. Nggak apa-apa, sekali lagi ya, berbeda, yang penting sopan. Oke. Dalam kegiatan di bursa transfer, Erik ten Hag ini menurut gua melakukan kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan di musim panas tahun lalu. Terkait dengan mendatangkan pemain ya, bahwa yang paling penting itu mendatangkan pemain yang tepat. Sekali lagi, bagi Erik ten Hag adalah buying atau ya membeli the right player, pemain yang tepat, mendatangkan pemain yang tepat. Bukan cepat, bukan mahal, bukan viral, tapi yang penting adalah pemain yang tepat. Tepat apa? Tepat yang diinginkan oleh Erik ten Hag di dalam sistem yang ingin dia bangun. Banyak pendapat ya dari Sobat Football United maupun juga yang lain, berbeda nggak masalah, yang mengatakan kalau ya itu tadi ya, lambat. Kenapa ini lambat? Karena ada beberapa klub ya kan yang sudah mendatangkan pemainnya lebih dulu. Tapi gue berbeda nih, menurut gue ini kurang tepat menilai kalau transfer atau kegiatan transfer dari Manchester United ini lambat. Kenapa? Ada beberapa faktor. Nomor satu, ini masih di bulan Juni. Jendela transfer bahkan belum secara resmi dibuka. Klub baru saja menyelesaikan match terakhirnya, di mana beberapa klub sudah lebih dulu menyelesaikan pertandingan terakhirnya. Tapi Manchester United ya baru saja menyelesaikan pertandingan pekan lalu kan ya, di final Piala FA. Nomor 2, timeline dan juga deadline. Kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk mendatangkan pemain? Deadline-nya itu sebenarnya apa? Timeline-nya tuh seperti apa? Menurut gua ya, yang paling mendasar itu adalah sebelum tur pramusim dimulai. Jadi sebelum Manchester United ini melakukan tur pramusim, dan itu kan baru akan dilakukan bulan depan ya kan. Dan bisa dinilai lambat atau tidaknya mendatangkan pemain, sekali lagi menurut gue bukan saat ini, tapi nanti ketika kalau seandainya pre-season ketika dimulai belum ada yang datang nih. Nah, itu baru tanda tanya. Atau ketika justru jendela transfer sudah mau tutup baru mendatangkan pemain. Nah, itu baru yang namanya lambat ya menurut gue. Lalu harus dilihat juga kalau, ini faktor nomor 3 ya, tantangan manajemen musim ini itu berbeda. Kenapa? Manajemen Manchester United ini kan tugasnya bukan hanya mendatangkan pemain, tapi juga memperpanjang kontrak, dan jangan lupa melepas pemain juga demikian. Dan musim lalu Manchester United ini terbantu dalam tanda kutip, banyak pemain yang tidak sesuai dengan konsep Erik ten Hag ini kontraknya habis, pemain-pemain senior utamanya, sehingga dalam melakukan perombakan melepas pemain ini, Erik ten Hag atau manajemen ya tinggal memberikan keputusan tidak diperpanjang kontraknya. Tapi musim ini kan berbeda. Pemain-pemain yang dikabarkan tidak sesuai dengan Erik ten Hag ya, ataupun juga ya dipertimbangkan untuk dilepas, ini kan masih terikat kontrak dengan Manchester United. Artinya apa? Harus dengan cara ditransfer ke tim lain, dan ini tidak mudah. Kenapa? Harga belinya tinggi ya kan, di samping juga biasanya gajinya pun juga tinggi. Ditambah lagi faktor penjualan ini juga penting. Kenapa? Akan berpengaruh ke pembelian, faktor pembelian, karena angka yang akan digunakan ya ini berupa budget tentu saja dari owner plus angka penjualan pemain dari Manchester United ya. Dan faktor nomor 4 yang menurut gua ini juga yang paling mendasar,
gue sebutkan tadi di awal adalah mencari pemain yang tepat. Ini paling penting. Bukan hanya sembarangan mendatangkan pemain ya, hanya untuk apa ya, mengurangi ataupun juga mengatasi dahaga para fans akan Manchester United. Yang penting ada pemain baru ya, bukan seperti itu. Yang akibatnya pemainnya harganya mahal, overprice, asal-asalan, awur-awuran ya kan. Bukan seperti itu, tapi sekali lagi pemain yang sesuai dengan Erik ten Hag secara teknis. Dan juga dengan harga yang sesuai. Karena kalau over value akan ada pengaruhnya di atas lapangan. Namun sampai dengan sejauh ini diberitakan kan kalau pemain yang diincar oleh Erik ten Hag ini merupakan pemain pilar di tim masing-masing. Sehingga tantangannya jelas, harga dari pemain incaran itu rata-rata tinggi semua. Kesulitannya juga ribet nih. Dan seperti biasa Manchester United kalau ngincar pemain harganya ini melambung ya kan. Sehingga untuk mencari pemain yang tepat, pemain yang kualitasnya bagus, yang tepat juga yang diinginkan dengan Erik ten Hag ya, dengan harga yang sesuai dengan di pasaran, ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi manajemen Manchester United, sehingga ada proses yang harus dilalui. Musim lalu Frenkie de Jong ya kan kelamaan tarik ulurnya. Kenapa? Karena memang Erik ten Hag menginginkan sang pemain itu, sehingga manajemen pun bertindak ingin mendatangkan sang pemain. Negosiasi dengan Barcelona sudah berhasil, tapi pemainnya yang tidak mau. Nah, kali ini siapa sih pemain yang diincar oleh Manchester United? Harry Kane. Kesulitannya jelas. Daniel Levy, ya kan, dari Tottenham Hotspur. Belum jelas juga nih Harry Kane mau cabut atau tidak. Siapa alternatifnya? Victor Osimhen 150 juta. Mau mendatangkan Victor Osimhen 150 juta? Kalau gua sih enggak, itu terlalu beresiko. Mason Mount yang dikait-kaitkan, dinilai cocok oleh Erik ten Hag. Oke, Erik ten Hag merekomendasikan, iya, tapi Chelsea 80 juta. Harganya menurut gue terlalu tinggi. Butuh negosiasi, dan negosiasi ini kan gak kayak beli kerupuk di warung ya kan. Ini kan melibatkan banyak pihak, ada gengsi dari antar klub yang di sana, sehingga ya memang prosesnya menurut gue ada waktu di sana. Contoh mungkin Liverpool mendatangkan Alexis McAllister, ini kan yang banyak disinggung di beberapa komentar. Nggak apa-apa ya, gue berbeda. Kan situasinya berbeda. Brighton tahu sang pemain mau cabut, ada harga yang akan ditebus di sana, release clause-nya ya kan. Sang pemain pun juga mau cabut, dan ketika Liverpool datang memenuhi syarat itu semua, harganya dipasang dengan harga yang oke ya kan. Pemain pun juga mau cabut, ya terjadi transfernya. Here we go sudah. Tapi pemain Manchester United kan tidak demikian. Chelsea mau melepas tapi harganya luar biasa tinggi. Harus ditawar dulu. Dan ini kan ada proses, sekali lagi ada proses. Jadi menurut gua, ya sudahlah, biarkan saja prosesnya. Ini masih bulan Juni bahkan ya kan. Jangan dijudge dulu menurut gua. Gua kadang agak kurang ngerti. Mungkin guanya yang ringan amatirannya kurang ngerti. Kenapa kok sudah dijudge lambat gitu loh. Ini bulan Juli belum ya kan, pre-season belum mulai, belum berangkat, latihan kembali tim juga belum. Negosiasi baru dimulai ya kan, dan semuanya juga ada proses, tapi sudah mau yang penting datang dulu aja. Harga mahal, enggak. Menurut gue kalau harga mahal ya ini harus ada pelajaran betul. Berapa belas tahun terakhir Manchester United sangat terlalu mudah, terlalu lunak soal harga pemain. Akibatnya apa? Kelabakan sendiri ya kan, kalau ada terjadi kenapa-kenapa. Sehingga menurut gua tidak penting cepet-cepetan mendatangkan pemain di bursa transfer ini ya. Yang paling penting menurut gua adalah mendatangkan sekali lagi pemain yang tepat. Pemain ini perlu dianalisa dengan teliti dan dengan detail ya, secara teknis maupun juga non-teknis. Mencari alternatif pemain pun juga harus secara hati-hati. Kenapa? Karena pemain itu karakternya unik. Satu pemain dan yang lainnya itu di dunia ini tidak ada yang sama. Identik semua tuh tidak ada. Pasti berbeda, dan ini yang mengakibatkan kenapa harga pemain satu dengan yang lainnya berbeda. Kenapa yang diincar pemain A ya kan, kenapa tidak langsung alternatifnya B yang didatangkan? Enggak. Karena karakternya berbeda. Ini gue menilai Harry Kane punya karakter berbeda dengan
Victor Osimhen secara kualitas pun juga demikian, ya kan? Secara manusia mereka pun juga berbeda. Mason Mount pun juga demikian, dengan Adrian Rabiot ini berbeda, secara teknis berbeda, karakternya berbeda, mentalnya berbeda, agensinya berbeda. Banyak hal yang berbeda sehingga sangat wajar kalau ada urutan prioritas di sana. Maksudnya prioritas juga tidak serta-merta oke, pemain ini sulit langsung ke nomor 2. Enggak gitu juga menurut gua, karena sekali lagi yang dibutuhkan oleh Erik ten Hag itu tentu saja yang prioritas utama, dan menurut gua ini yang harus didahulukan. Anthony musim lalu diincar secara ketat oleh Erik ten Hag, akhirnya datang ya kan, walaupun terlambat dan ada yang mengatakan harganya terlalu mahal, whatever. Tapi alternatifnya sudah disiapkan. Alternatifnya siapa? Ya, Cody Gakpo, ya kan? Itu sudah menjadi alternatif, sudah dikabarkan oleh banyak sumber yang kredibel. Tapi kenapa kok tidak langsung ketika Anthony agak sulit dari Ajax langsung saja ke Cody Gakpo? Tidak. Kenapa? Karena Erik ten Hag jelas ingin pemain yang memang menurut dia sesuai nih, ya kan? Prioritas yang utama siapa dulu, itu yang dikejar duluan oleh manajemen, dan menurut gua sekarang pun juga akan demikian. Jadi menurut gua sudah ikutin saja ya. Kadang memang harus bersabar, dan sabarnya pun juga menurut gua sangat masuk akal nih. Sekali lagi masih bulan Juni, belum dibuka bursanya, ya biarkanlah John Murtough, Richard Arnold mungkin juga bekerja ya, karena semua ada prosesnya, dan ya kita ikuti saja. Yang penting datang pemain tepat sebelum preseason atau bahkan ya di saat yang tepat lah ya, tidak terlalu lambat, tidak datang justru ketika kompetisi sudah dimulai. Itu yang menurut gue yang paling penting. Kurang lebih demikian ya ngobrol ringan kali ini. Sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, murah-murah terus rezekinya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.